Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bersemangat. Perkenalkan, nama saya Fatin. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar suara air jatuh dari ketinggian? Bergemuruh, menggetarkan dada, terlihat indah, menakjubkan jiwa. Itulah Curug Sewu yang berada di Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Tapi, tahukah kalian? Konon, air terjun itu lahir dari perjuangan dan keberanian seorang pemuda. Mari kita mulai cerita legenda Curug Sewu. Zaman dahulu, di lereng Bukit Patean, hiduplah warga desa yang rajin bertani. Namun, mereka lupa merawat tanah mereka. Mereka hanya sibuk bertani untuk memperoleh hasil yang melimpah. Di suatu tahun terjadi kemarau panjang. Tanah retak, daun-daun berguguran, sungai kering kerontang. Anak-anak mulai menangis kehausan. Warga mulai risau. Air sumur kita habis. Bagaimana ini? Di tengah kesedihan itu, seorang kakek bijaksana bernama Ki Joko Tirta berdiri memandang bukit yang tinggi dan berkata pelan, "Bukit itu menyimpan air kehidupan, tapi tak seorang pun berani mencarinya." Warga gemetar. Bukit itu angker, Ki. Kabutnya tebal, banyak yang tersesat. Sementara itu, di suatu sore, datanglah pemuda pengembara bernama Wira. Melihat desa yang menderita, hatinya tergerak. "Mengapa semua tampak begitu sedih?" tanya Wira kepada warga. "Kami kekurangan air dan tak seorang pun berani menaiki bukit itu." Wira mengepalkan tangan dan berkata, "Kalau begitu, biar aku yang mencarinya." Warga melarang. Jangan, kau bisa tersesat di hutan itu." Sementara itu, Ki Joko Tirta menghampiri Wira dan menyerahkan tongkat bambu tua. "Jika niatmu tulus, alam akan membantumu. Ketuklah tanah dengan tongkat ini dan berdoalah." Setelah menerima tongkat bambu tua dari Ki Joko Tirta, Wira pun berangkat menaiki bukit. Mendaki bukit sendirian, kabut turun perlahan. Angin berdesir, wus, wus, ranting patah, keretak. Wira berhenti. "Siapa di sana?" Namun tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, segerombolan kera menghampiri Wira. Wira bertanya, "Apa yang kalian inginkan dariku?" Salah satu kera menjawab, "Apa yang kau lakukan di bukit ini? Kau ingin memburu kami? Pasukan, ayo serang!" Tunggu, aku tidak bermaksud mengganggu kalian. Aku hanya ingin mencari sumber air untuk menyelamatkan desa yang kekeringan. Apakah kalian bisa menunjukkannya kepadaku?" Kera-kera itu pun menunjukkan arah. Wira melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Wira mendengar suara gemuruh. Grom! Wira berhenti. Wira bertanya dalam hatinya,
Itu suara air. Wira pun mengikuti suara itu sampai di ujung tebing yang paling tinggi. Tetapi tak terlihat setetes pun air. Wira teringat pesan dari Ki Joko Tirta. Wira pun mengangkat tongkat dan berdoa. Ya Tuhan, jika benar di sini adalah sumber kehidupan, hamba mohon keluarkanlah air untuk menyelamatkan desa yang kekeringan. Setelah selesai berdoa, Wira mengetokkan tongkat ke tanah. Tok, tok, tok. Tiba-tiba tanah bergetar, batu-batu retak. Dari celah-celah tebing menyembur air deras. Wira terkagum. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menganugerahkan air kepada kami. 1, 2, 3, dan banyak sekali aliran. Air terlihat seperti tirai putih raksasa. Air turun ke lembah. Warga mendengar suara gemuruh air. Dengar, itu suara air. Sungai kita mengalir lagi. Warga memeluk Wira dan berkata, "Kau adalah penyelamat kami." Wira tersenyum dan berkata, "Bukan aku, alamlah yang menyelamatkan kita." Sejak saat itu, tempat tersebut dinamakan Curug Sewu karena airnya begitu banyak, seolah berjumlah 1000. Sampai hari ini, Curug Sewu tetap mengalir deras di Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Nah, teman-teman, legenda ini mengajarkan kita satu hal penting. Air adalah sumber kehidupan dan alam adalah penjaganya. Jika kita merusak alam, maka kehidupan pun akan menghilang. Mari kita jaga alam agar kehidupan kita tetap sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.